Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'amana min ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah rabbul malikil alam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi uhiya ilaihil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa ahli baitihi al-kiram ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Ayyuhas sahadat sayyidat Bapak Ibu yang dimuliakan, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, baik nikmat fisik, nikmat batin, nikmat wabil khusus, nikmatul iman wal Islam. Karena sesungguhnya itulah sering diucapkan orang, sering diinformasikan orang, tapi kadang-kadang kita mungkin menganggap ringan begitu saja. Tapi padahal nikmat hidayah dan taufik itu sesuatu yang luar biasa. Yang orang mengingini tetapi belum tentu mendapatkannya. Ibu-ibu yang kami muliakan, bapak-bapak yang muliakan, orang sering mengucap di dalam pembukaan dan penutupan, semoga kita mendapat hidayah atau taufiknya Allah, supaya taufik dan hidayahnya Allah hadir sama kita. Atau dalam kalimat wabillahi taufik wal hidayah. Taufik ya, yang isim fa'ilnya muwaffiq itu, nah, ini kalau bahasa Muhammadiyah kan pakai masdar. Kalau orang NU pakai isim fa'il muwaffiq gitu ya. Kalau taufik itu masdar, waffaqa yuwaffiqu taufiqan ya. Billahi taufik. Taufik itu sesungguhnya adalah hidayah Allah, hidayah yang selanjutnya dari hidayah pertama. Alhamdulillah kita mendapatkan hidayah Allah menjadi muslim, berislam, menerima Islam ini hidayah awal. Tapi kita membutuhkan hidayah lanjutan, itu yang namanya taufik. Untuk apa? Supaya Islam ini, syariat-syariatnya ini kita lakukan, kita laksanakan. Ada perintah sholat 5 waktu, kita laksanakan. Itu bapak-bapak, ibu-ibu menyatakan tidak semua orang muslim itu mendapatkan taufik. Buktinya apa? Tidak semua orang muslim itu sholatnya lancar. Maksudnya lancar, intens 5 waktu. Kan ada yang sholatnya kadang kalau lagi in aja lah, kalau lagi mood, sholat lagi mood. Itu gimana ya? Sholat lagi mood. Kan gitu. Atau lagi pas lagi hidupnya susah, rajin sholat. Kalau lagi senang, ya inilah lupa-lupa dikit sholatnya. Itu kekurangan taufik. Hilang taufik kalau nggak ini. Sekarang orang yang sudah sholat 5 waktu butuh taufik. Taufik apa? Supaya bisa mengiringinya dengan sholat-sholat sunnah. Rawatib namanya. Itu taufik. Setelah sholat sunnah rawatib dilakukan, kita butuh hidayah lagi, butuh taufik lagi. Apa? Supaya sholat-sholat yang lainnya bisa kita laksanakan. Apa? Duha, hajat, ya mulai laksanakan. Setelah itu selesai, bisa dilakukan, masih butuh lagi taufik itu. Apa? Supaya nilai-nilai, supaya ketika melaksanakan itu bisa khusyuk. Khusyuk. Jadi nggak selesai taufik itu, nggak berhenti taufik itu, kita butuh taufik itu. Nanti taufik dalam apa? Dalam hal misalkan kita berderma, berinfak, itu butuh taufik. Terus begitu. Jadi makanya bapak-bapak ibu yang muliakan, kita berdoa kepada Allah setiap hari 17 kali hidayat itu nggak salah. Minimal 17 hari kita berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Itu permohonan yang hari-hari terus diminta karena memang nggak pernah usai, nggak pernah berhenti, nggak pernah tuntas. Termasuk taufik agar Allah istiqomahkan kita. Gitu ya. Itu ibu yang kami muliakan, bapak yang muliakan. Jadi ini mukadimah saja. Jadi kita selalu butuh kepada taufik atau butuh setelah hidayah awal, hidayah kelanjutan. Itu. Itulah. Dan hidayah itulah anugerah kekuatan yang Allah hadirkan, kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan syariat Allah. Itu namanya taufik.
atau hidayah lanjutan. Baik, Bapak Ibu muliakan, hari ini kita akan melanjutkan ada dua hal besar yang akan kita lalui pada hari ini. Pertama adalah kawaid, kaidah. Kita akan membahas tema baru. Setelah kemarin isim fa'il, ada sifat tetapi bukan isim fa'il. Hari ini kita akan coba bahas, kita dalami. Lalu yang kedua, kita akan menterjemahkan akhir daripada surah Al-Isra atau Bani Israil. Begitu ya Bapak Ibu. Untuk itu, pertama-tama mari kita awali liqa kita, pertemuan kita, silaturahim ilmu kita dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah kita dimudahkan oleh Allah SWT semuanya. Dan pribadi, urusan keluarga dan urusan apapun, semoga semuanya dimudahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu muliakan, kita akan memasuki bahasan isim yang selanjutnya, namanya sifat musyabbahah bismil fa'il. Gitu ya. Kalau kita buka halaman di buku kita, buku Al-Muyassar ya, itu di halaman 58. Betul, bapak-bapak, ibu-ibu sudah buka semua. Alhamdulillah. Kalau boleh Pak Haji Samsul boleh bantu baca dari 96 sampai 97. Monggo Pak. Maksud saya 96 itu dalamnya ya. Angkanya itu, angka ininya tuh, tanya jawabnya. Oke, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan sifat musabahah? Sifat musabahah itu disebut juga dengan sifat musabahah fi ismil fa'il, yaitu kata yang menunjukkan sifat di mana kata tersebut terambil dari bentuk kata kerja yang tak transitif atau fi'il lazim. 97. Bagaimana mengenali sifat musabahah dalam tasrif? Sifat musabahah umumnya muncul dari fi'il-fi'il dengan wazan berikut. Contoh, wazan madi, mudhari, sifat musabahah. Nomor 1, farojun farihah yafrohu farihun khadibah yakhdobu khadbanu faula yaf'ulu kaburo yakburu kabirun jamula yajmulu jamilun. Iya, alhamdulillah. Selanjutnya yang 98, Bunda Nelti, tafadhali Bun. Ayo Bun, sebutkan pola wazan sifat musyabahah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan pola wazan sifat musabahah. Sifat musabahah memiliki wazan atau pola baku yaitu sebagai berikut. Af'alu, ahmaru artinya merah, aswad artinya hitam, a'raju artinya pincang, a'waru artinya buta mata sebelah. Kedua, fa'alu. Untuk fa'lanu ya. Fa'lanu. Contohnya opsyanu haus, jau'anu lapar, syab'anu kenyang. Ketiga, fa'ilun. Contohnya ta'ibun capek, dojirun gelisah,
Qolikun, risau. Keempat, fa'ilun. Contohnya, karimun, mulia. Azimun, agung. Qobihun, buruk atau jelek. Halimun, sabar. Kelima, fa'alun. Contohnya, hasanun, baik. Somadun, kekal atau abadi. Keenam, fa'ilun. Contohnya, tohirun, suci atau bersih. Na'imun, halus atau enak. Ketujuh, wazan isim fa'il. Mustaqimun, artinya lurus. Muqtadilun, tegak. Mustadun, keras atau kuat. Baik, terima kasih Bun. Ya. Keterangan selanjutnya, tafadhal. Bunda Rina boleh bantu baca Bun? Keterangan. Siap. Keterangan A. Sifat musyabahah dengan pola af'ala biasanya muncul pada kata sifat yang menunjukkan warna dan sesuatu yang cela atau hina. Sifat musyabahah dengan pola fa'lanun biasanya muncul pada kata sifat yang menunjukkan kosong atau penuh. B. Sifat musyabahah dengan pola fa'ilun biasanya muncul pada kata sifat yang menunjukkan penyakit atau kondisi jasmani ataupun rohani. C. Sifat musyabahah dengan pola fa'ilun biasanya muncul pada kata kerja dengan wajan fa'ula yaf'ulu. D. Sifat musyabahah dengan pola fa'alun sedikit sekali dijumpai. E. Sifat musyabahah dengan pola fa'ilun biasanya muncul pada kata sifat yang menunjukkan bahwa sifat itu bukanlah sifat yang langgeng dan mutlak, tapi baru dapat diperbaharui. Baru dan dapat diperbaharui. Oh, tapi baru dan dapat diperbaharui. F. Sifat musyabahah dengan pola isim fa'il biasanya muncul pada kata sifat dari fi'il bukan sulasi mujarrad atau asli 3 huruf, akan tetapi dari fi'il majid, fi'il yang mendapatkan tambahan huruf dari huruf aslinya. Alhamdulillah, makasih Bu. Cukup Ustaz. Bapak Ibu, ini penting bersama nih kita paham. Jadi apa itu sifat musyabahah bismil fa'il? Coba kita pahami kata per katanya ya. Sifat musyabahah bi ismil fa'il itu ada 5 kata tuh. Ada sifat musyabahah bi ismil fa'il, ada 5 kata. Sifat bahasa Indonesianya sifat. Musyabahah yang diserupakan, ya, yang diserupakan, yang dimiripkan, yang dekatkan, ya. Bi, ya, dengan isim fa'il. Itu yang pertama dari sisi kata. Mungkin masih susah juga nih gimana ini, ya, maksudnya apa? Baik, yang kedua. Jadi sifat musyabahah itu begini Bapak Ibu. Sifat musyabahah itu yang kedua nih dari sisi pengenalannya tuh apabila ya. Kayaknya tadi nggak ada di sini nih. Apabila ada fiil 3 huruf ya Bapak Ibu. Ini bukan mazid, bukan bertambahan, 3 huruf. Apabila ada fiil 3 huruf, ya, apapun fiil 3 hurufnya. Terus ternyata begitu bentuk keempatnya, bentuk isim fa'ilnya, itu ternyata polanya bukan fa'ilun. Saya ulang lagi nih. Ada fi'il madhi, kan biasanya kita kalau tasrif itu madhi, mudhore, masdar, isim fa'il tuh, nomor 4 ya. Kan gitu ya. Contoh nih, coba yang sederhana dulu, yang biasanya, yang umumnya dulu, yang bukan isim sifat musyabahnya dulu nih. Kalau misalnya kalimatnya begini, dakhola, mudorenya apa?
Ya, Ya, Yadkhulu. yadkhulu. masdarnya dukhul. 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 Sifatnya dakhil. Dakhil. Nah, supaya ada gambaran, kita tulis aja deh. Sifat musyabbaha isim fa'il di ismil fa'il adalah untuk sifat dari fiil yang 3 huruf, namun bentuknya tidak sesuai dengan pola fa'il. Tulisannya belum nampak, Ustaz. Oh, udah sebelum nampak ya Rabbana subhanallah. Tadi makasih Bun. Lupa Bapak. Saya pikir sudah kelihatan dari tadi. Makasih Bun. Kalau masa menikmati aja saya kira udah ada tulisannya. Ternyata ya. Baik. Kita besarkan dulu nih. Wow. Sifat musyabbaha adalah isim fa'il dari kata yang mengandung makna sifat. Ya. Menunjuk pada sifat. Ini maksud saya Bapak Ibu. Contohnya gini maksud saya. Kalau khoroja artinya apa khoroja? Keluar itu sifat bukan? Sifat. Bukan lah. Bukan sifat. Bukan. Keluar itu ya pekerjaan keluar ya, itu ya. Ya, fi'il. Ya fi'il. Berjalan itu sifat bukan? Bukan Bukan kata kerja. fi'il. Bukan, itu kata Fa'il. kerja. Tapi kalau saya sebut baik, sifat bukan tuh? Sifat. Nah, menjadi besar. Sifat. Besar. Sifat. Sifat. Itu dari awalnya saja artinya kan kalau kaburo kan besar arti itu, menjadi besar. Ya. Nah, itu udah kata sifat tuh dari awalnya tuh. Maka terjemahan biasanya awal terjemahan fil madinya menjadi, ada kata awal menjadinya. Awal menjadinya. Jamula artinya Jadi baik. Baik. bagus. Sifat itu. Iya, menjadi cantik kan gitu ya. Tola. Berkata. Berkata. Sifat. Itu tola. Bukan sifat. Tola. Kata kerja. Tola. Pakai to. Tola. Kalau tola itu menjadi panjang. Sifat. Nah, sifat tuh. Kosuro. Kosur. Sifat Pendek. Jadi Kecil, pendek kecil, kan gitu. pendek. Nah, itu kan sifat. Maka model-model begini tuh, itu maka nanti bentuk keempatnya tidak berwajan, polanya nggak fa'il, nggak ada kosir, nggak ada. Kaburo apa artinya kaburo? Besar. Jadi Nggak besar. ada sifatnya itu Menjadi kabir, besar. nggak ada sifatnya kabir, nggak ada. Jamula, Indah. Bagus. ya bagus, nggak ada bentuk keempat sifatnya itu jamil, nggak ada itu. Maka itu namanya yang dari awal saja udah bikin sifat ya. Maka itu namanya adalah sifat musyab. Maka polanya dia bukan fa'il.
Ini kita kasih contoh tasrifnya Bapak Ibu. Maksudnya ini yang tasrif yang biasa ya. Ini ini tasrif yang apa namanya? Yang isim fa'il. Tasrif fi'il yang memiliki yang tasrif fi'il kalau yang ini nanti yang kedua tasrif fi'il yang sifatnya disebut sifat musyabbaha bismil fa'il. Sifat musyab ini yang kedua nih. Yang ke atas dulu, fa'ilul nih. Itu Bapak Ibu fi'il yang 3 huruf yang maknanya dari 3 huruf fi'ilnya saja pekerjaan. Gitu ya. Nah, ini kan satu maldin, ini bentuk fi'il maldin. Maldin. Mudhari'. Masdar. Nah, ini ismul fa'il. Nah, ini ismul fa'il sini nih. Kalau fa'ala yaf'ulu fa'lan maka sifatnya fa'ilun. Nah, ini modelnya begitu sifat itu fa'ilun. Nah, kalau fa'il berarti si fa'il. Contohnya kharaja yakhruju khuruj atau kharjan kharij. Tuh, bentuknya sama kan? Isim fa'il tuh, kharij, isim fa'il. Maka meskipun Bapak Ibu memaknai arti isim fa'il itu yang keluar itu justru kata yang menunjukkan apa menambahkan kata yang itu menunjukkan dia kata sifat yang aslinya itu bukan sifat sebenarnya si aslinya. Khoroja kan keluar, bukan sifat tuh. Maka untuk menunjukkan sifatnya kharij yang keluar. Gitu ya. Alima. Alima. Mudhari'nya apa? Ya'lam. Ya'lamu. Ilman. Gitu ya. Sifatnya alim. Tuh. Itu sifat namanya tuh. Alim. Jadi kalau ada pola yang fa'il begitu Bapak Ibu, polanya fa'il terus fi'il madinya 3 huruf, maka ini sebutnya isim fa'il aja udah nambutnya. Oh, isim fa'il itu. Nah, kalau nanti ketemu yang bentuk keempatnya nih bukan bentuknya fa'il, barulah dia namanya sifat musyabbah. Nanti belum sampai situ. Contoh yang lain. Qara'a. Yaqra'u. Yaqra'u. Masdarnya Qiraatan. Qiraatan ya. qira'atan. Betul. Qira'ah. Qira'atan. Apa? Qari. Qori. Tuh. Itu yang membaca artinya. Dia sifat yang membaca. Itu karena apa? Dibentuk isim fa'il. Tapi kalau fi'il madinya kan membaca saja, artinya bukan sifat itu. Membaca kan aktivitas.
Sami'a. Yasma'u. Yasma'u. Sam'an atau sima'atan. Simatan. Sam'an. Ya, boleh. Sami'. Berarti isim apa ini namanya? Isim fa'il. Isim fa'il. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat sini. Ini madhi, mudhari', masdar, menyebutnya sifat musyabbahah. Ini contohnya Bapak Ibu. Ghadiba. Apa arti ghadiba? Marah. Marah. Yaghdabu. Ghadabun. Lihat sifatnya. Ghadbanu. Dan nggak pakai tanwin ya, ghadbanu. Dia polanya fa'ilun nggak? Bukan. Enggak. Nah, itu namanya bukan isim fa'il. Gitu ya. Meskipun kolomnya ada di kolom keempat. Nah, kolom isim fa'il nih. Maka dia bukan isim fa'il dimiripkan dengan isim fa'il, gitu. Maka namanya sifat musyabahah bismil fa'il. Bismil fa'il. Ya. Diserupakan isim fa'il tapi dia sifat. Gitu tuh. Afwan Ustaz. Ya. Ini wazannya wazan fa'il. Nah, nanti lihat ada beberapa wazan yang paten dari biasanya gitu ya. Nah, pokoknya wazannya bukan wazan fa'il, berarti dia sifat musyabahah. Silakan Bu Darina. Ini maksudnya yang sifat musyabahah itu pola ciri-ciri untuk tambahan ininya alif di setelah huruf terakhir dari fiilnya kemudian ditambah nun gitu Ustaz. Nah, itu nanti ada tuh. Di slide ini kita ada tadi yang dibaca ada bentuk-bentuknya, ada pola-polanya. Ada berapa 6 apa 7 tadi pola-polanya. Oh, jadi bukan baku satu ini ya. Ya mungkin jadi patokan begini Bapak Ibu, yang patokannya gampang begini. Apabila isim fa'il dari fiil 3 huruf bukan polanya fa'il, nah itu namanya sifat musyabahah, itu aja lebih mudah. Oh. Jadi kalau ada bentuk keempat fiil 3 huruf bukan fa'il, berarti dia sifat musyabahah. Udah selesai. Kalau ciri-cirinya kan macam-macam nanti Bun. Baik. Nanti yang bentuk satu cirinya ini, yang kedua cirinya lain lagi. Jadi untuk Kalau membedakan saya, apa itu sifat musyabahah, bagaimana mencirikannya? Membedakannya kalau dia fiil 3 huruf ternyata bentuk keempatnya bukan bentuk isim fa'ilnya bukan fa'ilun tapi lain macam-macam selain itu, maka dia namanya sifat musyabahah. Oh, berarti mudah untuk ini ya, untuk membedakan cirinya. Malah mudah, iya dibalik. Ya. Baik. Cirinya. Syukran Ustaz. Ini bentuk keempat tapi bukan fa'il, berarti sifat. Sifat. Ya. Matur nuwun. Sekarang karuma. Yakrumu. Masdarnya karamatan. Karomatan. Sifatnya ternyata bukan karim. Bukan karim. Tapi sifatnya karimun.
Karimun. Sifatnya karimun. Ini juga bukan merek mobil. Karimun. Gitu ya. Bukan Karimun Jawa ya. Iya, apalagi Karimun Jawa di Kudus sana ya, bukan. Karimun. Ini polanya sama dengan fa'il tidak? Tidak. Tidak, Beda. hanya punya sifat musyabahah. Beda dengan yang di atas Gotobat. Ya beda lagi tuh kan, beda Khutbah. lagi. Pokoknya dia patok aja beda dengan apa namanya dari fa'il, namanya sifat musyabahah. Oke, contoh yang lain. Agak ribet dikit tapi ntar insya Allah bisa. Insya Allah. Hasuna. Ya Sunu. Ya, Yahsunu. Yahsunu. Husnan. Husnan. Masdar. Husnan. Sifatnya Kusnu apa? Kasinun. Hasinun. hasanun. Oh, Hasanun. hasanun. Iya, Beda lagi. beda lagi. Tapi gini, dia polanya sama dengan fa'il tidak? Beda. Beda. Berarti bukan isim fa'il. Namanya Sifat Musabah. musabah. Sifat musabahah. Musabah. Fa'il. lain. Oh, ya agak nyambung-nyambung dikit karena ada kata sifat di situ. Iya. Ya, ya. Syajua. Yasju'u. Yes. Syaja'atan. Bacaan. Apa masdarnya? Apalagi Bapak nih? Ibu? Masdarnya. Apa sifatnya Bapak Ibu? Sifatnya? Sajiun. Ngawur. Polanya ini belum hafal Ustaz polanya nih. Iya. Nah, Nine memang benar. Karena polanya itu berubah-ubah. Sajiun. Ribet. Jadi Kan yang polanya Bapak Ibu jadikan patokan berarti kalau ingin mengenalinya dia polanya fa'il nggak? Bukan. Berarti sifat musabah. Ternyata sifatnya syuja'un. Maaf Ustadz mau nanya, isim Ya. musabah ini dipakai untuk apa Ustadz ya? Maksudnya dalam penggunaannya gimana Ustadz? Nah, dia ditunjukkan untuk sifat yang langgeng dimiliki orang. Yang sifatnya itu melekat melekat pada diri seorang yang sifatnya itu langgeng, yang itu keberadaannya dalam diri seorang itu langgeng. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebut misalnya kalimatnya begini, kharaja yakhruju, khuruj, sifatnya apa? Kharij, ya. Kharijun. Kalau itu kan biasa itu isim fa'il tuh kharij. Iya, itu sifat kharij, tapi artinya yang apa? Yang keluar ya. Yang keluar. Yang keluar. Nah, yang keluar itu yang keluar rumah. Dia balik lagi nggak nanti? Balik. Balik lagi, keluar masuk. Berarti kan nggak tetap, Oh. berubah-ubah. Tapi kalau syuja'un disebut dia pemberani. Ya segala waktu dia pemberani. Umumnya mayoritasnya dia pemberani. Gitu maksudnya. Jadi sifat itu langgeng. Gitu Jadi ya. kalau yang fa'il itu Fa'il, sifat isim yang sementara gitu Ustaz. Nah, betul. Sifat sementara yang enggak langgeng. Bisa berubah. Bisa Maka tadi benar berubah-ubah. pas dibaca itu kan bisa dan dapat berubah ya. Kan gitu ya. Kalau Tadi sifat musabahah itu langgeng. Jadi langgeng. sudah terpatri di situ. Betul. Al-Quran Karim. Betul nggak? Oh, ya. Sifatnya Quran. Ya. Karim. Ya langgeng. Al-Quran Karim. Ya. Kemuliaan Quran itu sewaktu-waktu atau terus langgeng? Langgeng. Langgeng. Rubah-rubah. Gitu. Karimun. Iya, Karim. Apalagi dirubah-rubah mau dihapus. Tangannya kurang kerjaan. Hasanun, baik. Baik. Hasanun baik. Itu kan langgeng itu ya. Sifat pada diri sesuatu yang disebut hasan itu baik. Kalau hasan, muannasnya hasanah kan gitu ya. Hasanun. Begitu tuh.
Jadi misalkan gitu. Gini contohnya. Apa sebentar? Bakti kepada orang tua itu hasanun. Birrul walidaini hasanun. Bakti kepada orang tua itu hasan. Baik. Baiknya sewaktu-waktu atau langgeng? Kalau bakti Langgeng. langgeng. Baik, kebaikannya itu langgeng. Nah, itulah bedanya. Musabahah. Ya, beda dengan kalau ibu bapak menyebutkan gini, jalasa yajlisu, isim fa'ilnya apa? Jalis. Jalis. Jalis, dia duduk. Tapi Bangkut dia berdiri lagi. nggak sebentar lagi? Berdiri. Berdiri. Akhirnya di jealous. Gitu ya. Apalagi misalkan, sebentar nih. Utban, Karim, Hasan, Syuja'. Berarti gini Ustadz, untuk Apa? mengetahui sifat musabahah, jadi kita tahu fiilnya, fiil madinya itu artinya apa, kemudian tinggal melanjutkan seperti itu gitu ya. Itu satu, itu pertama. Tahu fil madinya, kalau fil madinya sudah menunjukkan sifat, berarti dia ke belakangnya akan jadi sifat. Sifat terus. Pertama itu, Bu. Kalau fil madinya nggak ketahuan, apa artinya maknanya? Maka para bapak ibu semua cek bentuk keempatnya sifatnya. Dia sama dengan pola fa'il nggak? Nah, Kalau polanya fa'il, isim fa'il. Kalau nggak fa'il, sifat musyabahah. siap. Nah, azuma. Azuma. Ya zumu. Zoom. Ya, zoom. Oh ini Ya, ternyata salah zumu. saya film Itu kolom-kolomnya geser kanan Pak Ustaz. Ah, gitu ya. Iya Pak. Loh, kayak Samsul diem. Iya, bukan. Saking asiknya aja soalnya. Karena ternyata di sini kolomnya ngilang. Kolomnya. Jangan salah kamar, nggak bagus. Aduh, Ya zumu. Masdarnya apa? Asimun. Abu masdar. Azamatan. Azomatan. Jadi sifatnya? Oh tahu. Azim. Azim. Adimun. Tuh. Azimun. Ar-Rasulu azimun. Atau Rasulullah azimun. Rasulullah sangat mulia. Agung, mulia. Agungnya, Agung. mulianya, agungnya sekali-kali Terus. waktu atau terus-terusan? Terus menerus. Terus. Nggak ada jedahnya. Langgeng. Kira-kira sudah bisa memberikan udah bisa memberikan penjelasan ya. Oh, ternyata itulah sifat musyabahah itu. Gitu Bapak Ibu. Jadi sifat musyabahah polanya ada di bentuk isim fa'il, tapi letaknya ada di isim fa'il, tapi polanya bukan fa'il gitu loh Bapak Ibu. Baik, ini berarti Bapak Ibu nomor 1 bunyinya apa nomor 1? Paling atas nih. Ghadiba ya. Ghadiba. Berarti wazannya fa'ila yaf'alu ya. Fa'ila Lalu. Sekarang misalkan di sini nih. Bapak Ibu lihat, sami'a yasma'u, sama nggak polanya dengan tadi? Sama. Sama, tapi lihat isim fa'ilnya. Sami'un. Iya. Ini Ya. sama dengan di atas nggak pola di atas? Fa'ilun. Beda. Sama. Fa'il. Sama. Ayo, Paknya sami. Kalau sama berarti namanya isim. Isim fa'il. Kalau tidak sama dengan fa'ilun berarti namanya Musabahah. Sifat yang diserupakan isim fa'il diletaknya isim fa'il tapi bukan isim fa'il, dia udah sifat langgeng dia. Gitu tuh. Sifat musyabahah. Iya, sifat musyabahah. Gitu. Lalu kalimatnya begini, ada juga yang menciri, oh dia itu kalau fiil madinya polanya fa'ula yaf'ulu. Memang iya, itu kalau fa'ula yaf'ulu ya. Rata-rata pola fa'ulu itu sifat itu Bapak Ibu. Jadi fiil madi fa'ula itu menunjukkan sifat. Artinya ya menunjukkan makna kata sifat itu. Azuma artinya kan menjadi besar, menjadi agung. Kaburo
Jadi kecil. Sab. Jadi kalau kalimat begini. Nah, kalau Bapak Ibu diminta untuk menentukan baik kanan maupun kiri, mana yang isim fa'il, mana yang sifat musyabahah. Coba di garis bawahi yang sifat musyabahahnya. Baik, yang sudah coba menentukan mana sifat musyabahahnya saja yang diberi garis bawah. Supaya kita yang tidak digaris bawahi berarti isim fa'il biasa. Baik. 25. Tapi saya ke samping ininya Ustadz keterangan. Boleh. Di formatnya inisiatif sendiri. Boleh mana nih? Oh iya benar, baik. Tapi kurang dekat kali. Gini. Nah, gitu. Yang atas sifat musabahah. Terus naik lagi. Jadi nyebutnya ismul fa'il. Oh, ismul. Ditambahin alif lam ya Ustaz ya. Kalau sifat al-musyabah betul. Baik Ustaz. Baik. Silakan. Saya coba Ustaz. Faiza, ya Bunda Faiza boleh. Tapi itu ke samping Ustaz. Ayat tadi. Coba lihat Bun. Kok jadi kurang jelas? Oh ke samping. Iya betul. Baik. Alhamdulillah. Nah, Bu Rina tafadhali Bu. Gitu. Geser ke kanan Ibu. Nah, betul. Terus Bun. Iya. Iya. Baik, Bun. Tadi sama ismul fa'il itu alif lamnya. Iya. Fa'ilnya pakai alif lam. Siap. Iya. Ayo Bun Nana. Bun. Mana Bun? Naik ke atas lagi. Saya kasih tanda doang, Ustaz. Oh, ini aja ya. Oh, yang diberi tandain aja ya. Yang gue Iya. Betul, boleh. Sahih. Ya, Bu Elina. Tafadhali mati tafadhali Bun. Saya soalnya ketemu semua Ustaz baru 4 soalan, Pak. Oh, enggak apa-apa Bun, ya. Ustaz yang ditandai enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Oh, ini. Yang ditandai garis bawah Ustaz. Oh, yang mau dibawa ya. Baik. Iya. Alhamdulillah. Sahih. Ya, Bun. Siapa lagi Bapak Ibu? Oke. Jadi coba kita jawab sama-sama. Mari sifat musyabahah bukan? Sifat musyabahah. Betul. Salim. Ismul fa'il. Rohis. Sifat musyabahah. Tomad. Sifat musyabahah. Hadir. Isim fa'il. Hamid. Ismul fa'il. Karim. Sifat musyabahah. Sifat musyabahah. Sami. Ismul fa'il. Iya. Bapak Ibu perhatikan, kata Marid sama Salim itu fi'il madinya wazannya sama. Fa'ila, Marido, Salima. Gitu ya. Jadi sama. Jadi nggak bisa dipastikan kalau wazan fa'ila ya nggak mesti juga. Gitu. Jadi kalau bagaimana gampang menandainya kalau ketemu pola keempat, bentuk keempat, kolom keempat pada tasrif ternyata polanya tidak fa'il. Nah, itu berarti namanya sifat musyabahah. Fa'il.
Nah, ternyata Bapak yang muliakan, sifat itu tidak di apa namanya pola-polanya banyak nih, kita lihat coba nih di halaman 59. Polanya af'alu. Af'alu. Tuh, af'alu. Ya. Itu sifat musyabahah ya, sifat yang langgeng. Ya. Merah. Merah emang berubah gitu warnanya ya. Kalau dicat ulang, kalau dicat warna yang lain berubah. Kalau merah ya merah terus. Hitam terus. Gitu. Maka orang berubah-ubah namanya bunglon. Itu namanya sifat musyabah, sifat yang langgeng. Fa'lan. Atsyan, jau'an, syab'an. Fa'il. Iya. Itu fa'lan wazannya. Ya. Apalagi? Fa'il, ta'ib, dajir, qalik. Itu sifat musyabah karena wazannya bukan fa'il. Fa'il. Ini yang paling banyak ini wazan ini nih, Bapak Ibu. Yang paling banyak itu wazan fa'il gitu. Karim, azim, qabih, halim, basit. Kan? Azim, jamil. Fa'al, hasan, somad. Fa'il. Nah, ini ada fa'il juga ternyata kan gitu ya. Iya. Ada fa'il juga nih, fa'il, naim. Ah loh, gimana itu bedanya Ustaz? Gimana jadinya ini? Tadi katanya selain isim fa'il yang wazan fa'il. Ini kok bukan. Nah, ternyata itu kalau isim fa'ilnya isim fa'ilnya itu fa'il tapi fi'ilnya bukan 3 huruf, maka dia sifat musyabahah. Oh, Jadi qahir itu jadi dari fi'il madhi yang bukan 3 huruf, bukan apa namanya, bukan toharo. Gitu ya. Qahir yang suci. Naim yang halus. Nah, jadi kalau apa namanya sulit membedakan bagaimana fi'il madhinya berapa, bisa Bapak Ibu melihat dari maknanya. Oh, maknanya ini maknanya mengandung sifat. Yang gitu ya. Mengandung sifat. Oh, kalau mengandung sifat berarti dia sifatnya itu apa namanya? Sifat musyabbahah bismil fa'il. Umumnya adalah fiilnya bukan 3 huruf, apa namanya, fiil yang 3 huruf tapi polanya bukan fa'il. Itu namanya sifat musyabbahah bismil fa'il karena dia tidak punya pola fa'ilnya. Ya. Wazan isim fa'il mustaqim, mu'tadil, mushtad. Ini khusus fiil-fiil yang di luar dari 3 huruf. Itu huruf, maka ketika dia bermakna sifat, lurus, tegak, keras, kuat, lemah, gitu ya. Misalnya apa tuh? Apa mustad'afin, mustad'af, mustad'if, nah, gitu ya. Mustad'af itu dia sifat musabbahah. Wazannya wazan isim fa'il tapi bukan dari 3 huruf. Jadi cara pengenalan sifat musyabahah ada 2 macam. Pertama dari makna. Kalau maknanya dia menunjukkan sifat, gitu, maka dia adalah kalau bentuk keempatnya diarti sifat musyabahah. Ya. Yang kedua, polanya. Kalau ada fi'il madhi 3 huruf, fi'il madhinya 3 huruf, isim fa'ilnya tidak berwazan fa'il, berarti dia sifat musyabbah. Itu. Yang mudah dikenali yang terakhir tadi. Jika kita mendapati ada tasrif fi'il yang asli fi'il madhinya 3 huruf,
Begitu ketemu isim fa'il yang bentuk keempat ternyata bukan wazan fa'il, nggak ada alifnya tuh setelah huruf pertamanya, maka dia termasuk sifat musyabbahah bismil fa'il. Gitu. Baik, nah di keterangan di bawah halaman 60 dan 61 itu keumuman saja. Keumuman kapan ditemukan sifat musyabahah, pola ini keumuman saja seperti itu. Nah, nanti ada rahim. Itu kan Bapak Ibu, rahimun. Itu kan sifat musyabahah tuh kayaknya tuh. Nah, tapi kalau rahim ternyata itu ada isim fa'ilnya rahim. Maka namanya kalau di isim fa'ilnya namanya bukan sifat musyabahah tapi namanya sighah mubalaghah. Nah, yang sighah mubalaghah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Gitu. Jadi, kapan namanya sifat musyabahah, kapan namanya sighah mubalaghah. Itu mirip-mirip tapi berbeda. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ini dia nih. Nah, kalau kita ketemu ya, nanti itu praktiknya pada sifat-sifat Allah tuh, Asmaul Husna tuh. Gitu ya. Sifat Allah pada Asmaul Husna itu akan ketemu tuh. Mana yang sifat musyabahah, mana yang sighah mubalaghah. Ya, mana yang isim fa'il. Gitu tuh. Inilah sifat musyabahah. Coba kita lihat dari awal. Kemudian pengertian sifat musyabahah bismil fa'il adalah bentuk sifat dari fi'il yang 3 huruf namun bentuknya tidak sesuai dengan pola fa'il, ya. Sifat musyabahah adalah isim fa'il dari kata yang menunjuk dari kata kerja 3 huruf. 3 huruf yang menunjuk kepada sifat, ya. Besar, kuat, bagus, kecil, jauh, ya, Bapak Ibu, dekat. Itu kan qaruba, menjadi dekat. Gitu ya, dekat. Itu sudah dari awal sudah mengandung mana sifat. Gitu. Maka disebut pada waktu bentuk keempatnya namanya sifat musyabbahah bismil fa'il. Pola 1 af'al. Ya. Pola 2. Apa tadi pola 2-nya? Fa'lan. Fa'lan. Pola 3. Aidun. Fa'ilun. Fa'ilun. Pendek tuh. Ta'ibun. Dojirun. Qalikun. Itu pendek. Pola keempat. Fa'il. Nah, ini ada ya-nya. Fa'ilun. Fa'ilun. Pola kelima. Fa'alun. Fa'alun.
Fa'alun, pendek ya. Somadun. Nah itu tuh, somadun. Hasanun. Hasanun, betul. Pola keenam, Fa'ilun. Fa'ilun. ini modelnya fa'ilun, tapi kalau fi'il madinya ternyata lebih dari 30. Tujuh. Wazan isim fa'il. Dan isim Ah, fa'il. Isim fa'il. Mufta'ilun. Fa'il. Mustaqimun. Ta'ilun. Tadilun. Mu'tadilun. Ya, Mustadun. ini Mustadun. bentuk Lurus. isim fa'il dari fi'il yang lebih dari 3 huruf, namun makna sifat. Nah, mufta'il, ya. Mu'il. Nah, untuk kata sifat, bentuknya isim fa'il dari fi'il yang lebih dari 3 huruf, namun bermakna sifat. Istaqama, ya, i'tadala, contohnya gitu ya. I'tadala kan artinya lurus, adil. Ya. Istawa, lurus. Nah, itu sifat. Dia memang sifat karena memang sudah bermakna dari awalnya adalah kata sifat. Baik, kemudian demikian untuk pola-pola sifat musyabbahah. Tadi kita, Maaf Ustadz, kalau Iya. pola yang keenam gimana tadi Ustadz? Yang fa'ilun. Yang fa'ilun itu kalau kita ketemu isim fa'ilnya seperti 3 huruf fa'ilun, tapi fi'il madinya lebih dari 3 huruf. Biasanya tohirun, it-toharo, itu kan lebih dari 3 huruf tuh. Berapa huruf? It-toharo. 5. 5. Tambahan. Toharo kan ada tasdid. It-toharo, ifta'ala. Kan gitu ya. Oh ya. Tambah Ada 3 huruf. tambahan 2 huruf itu. Ya, ada tambahan huruf, tapi kok isim fa'ilnya kok kayak 3 huruf. Fa'ilun kan gitu ya. Iya. Ya, tapi jarang yang begitu ya. Yang banyak itu adalah yang fiilnya 3 huruf, tapi isim fa'ilnya bukan fa'ilun gitu. Seperti marid, iya. Apa rohis artinya? Rois. Mimpin. Rohis itu artinya murah. Rois. Murah. Murah. Lawannya goli. Sakit. Somad. Muhammad. Kal. Karim. Mulia. Kuliah. Mulia. Baik, itu apa untuk sifat musyabahah. Nanti kita akan lanjutkan dengan sifat musyabahah bismil fa'il. Lanjutannya adalah sigha mubalaghah. Gitu ya. Sigha mubalaghah. Kita lanjutkan, ini terakhir untuk surah Al-Isra. Betul nggak, Bun ya? Iya, betul. Ya, 110, 111 tinggal 2 ayat tapi panjang-panjang. Apa Jo dibaca, Pak? Ya Pak dibaca nih ayat 110, kita terjemahkan. Silakan, Pak. Ya. Ini baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul id'ullaha aw id'ur rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna.
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Katakanlah, serukanlah Allah atau serulah yang Maha Pengasih. Apa nama saja? Nama apa saja? Ya. Terus? Maka baginya nama-nama yang baik. Iya. Dan jangan mengeraskan suara di dalam sholatmu, dan janganlah merendahkan suaramu, dan dengannya, dan carilah olehmu antara demikian itu di dalam jalan. Di tengah-tengah ya. Baik. Jadi ini ayat penting, anjuran bagi kita, meskipun itu kepada Rasulullah perintahnya qul ud'ullaha, Muhammad, kira-kira gitu kepada Rasulullah Muhammad SAW, ud'ullah, qul a'wid'ur rahman, qul ud'ullah, panggillah Allah, a'wid'ur rahman, atau panggillah Ar-Rahman dalam berdoa. Jadi kita kalau berdoa itu sebelum apa keinginan kita, harapan kita diucapkan, maka panggillah terlebih dahulu nama-nama Allah. Kalau tidak sebut dengan Allah, nama Allah, boleh panggil Ar-Rahman. Atau juga panggil dengan nama-nama dalam Asmaul Husna sesuai kebutuhannya. Kalau seseorang lagi mau minta kepada Allah rezeki yang banyak, panggillah ya Razzaq, ya Razzaq. Barulah apa permohonannya. Agar dibukakan permasalahan, misalkan gitu, dibukakan hati kita ya Fattah, ya. Agar diluaskan rezekinya ya Basitun yadaihi, wahai yang tangannya luas untuk memberi, ya. Ada doa yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi peristiwa perang Badar. Pada waktu peristiwa perang Badar terjadi, sebelum peristiwa terjadi, Rasulullah berdoa dengan tangan tinggi kepada Allah SWT. Apa artinya? Ya Allah, jika engkau ilam tansur hadhil isabah, ya Allah, jika engkau tidak bantu pasukan ini, falan tu'bad abada, maka engkau tidak akan disembah lagi setelah ini ya Allah. Kalau pasukan ini dikalahkan oleh orang-orang kafir hari ini, mati semua orang Islam hari itu, maka tidak ada lagi yang akan menyeru untuk menyembahmu ya Allah. Nah, Imam Ali menyebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika perang berkecamuk itu, Rasulullah tampak ada di dalam tendanya. Dan kata Imam Ali, Rasulullah tidak mengangkat kepalanya dari tempat sujudnya dia, gitu, kecuali ketika diberitahu bahwa pasukan Islam telah menang. Ada Imam Ali radhiyallahu anhu, wahkaramallahu wajah, mendengar ada bagian daripada lirihan Nabi di dalam sujud. Apa doanya itu? Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Itu Bapak Ibu doanya. Jadi boleh juga kalau kita lagi menghadapi masalah genting, masalah berat, masalah yang krusial, gitu. Kalau kita mengikuti apa yang dilakukan Nabi dalam salat kita, sujud kita nih, bersujud pada Allah sambil berucap awalannya ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang mengurus segala urusan. Apa? Ungkapkan keinginan-keinginan kita, harapan-harapan kita, doa kita.
Nah, ketika Imam Ali radhiyallahu an memberitahu kepada Nabi bahwa selesai sudah perangan, itu Badar dimenangkan orang Islam, baru Rasulullah mengangkat kepalanya dari sujudnya itu. Nah, itu ya Hayyu ya Qayyum. Ya. Ya Halimu ya Ghafur. Biasanya bapak-bapak nih kayak Pak Haji Samsul, Pak Haji Manwansyah, Pak Haji UU itu kalau hari Jumat itu apa namanya doanya begini di antara doanya. Ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, ya Fa'alul lima yurid. Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Gitu kan? Ya Ghaniyu, wahai yang maha kaya, kayakanlah kami. Gitu. Ya Hamid, yang maha terpuji. Gitu. Angkatlah ya nama kami. Terus ya Fa'alu lima yurid, wahai zat yang maha melakukan apa saja yang dikehendakinya. Gitu. Lakukan. Jadi doa apa saja bagusnya tapi nggak masalah juga kalau yang lainnya. Bapak Ibu sepanjang selama-lamanya baca ya Rahman ya Rahim boleh. Ya. Ya Ghafur ighfir lana dzunubana, ya Afu anna. Gitu. Jadi doa apa saja setelah itu dibacakan. Panggil dulu nama Allah. Panggil dulu, seru dulu nama Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rauf, ya Ghaffar, dan seterusnya. Ada 99 nama yang diberikan yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang kita bisa sebut nama Allah sebelum. Lalu wala tajar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Ya, ketika sholat jangan terlalu angkat suaramu. Ya, jangan terlalu keras memekak suaranya. Tapi juga jangan terlalu lemah sehingga maka kalau waktu sholat itu Bapak Ibu kita yang sendiri pun dalam madzhab Syafi'i itu boleh membunyikan suara kita sekedar kita mendengar telinga kita supaya apa? Supaya fokus antara apa yang dibaca, apa yang didengar, apa yang direnungkan, apa yang disadari gitu. Jadi boleh membaca agak bersuara tetapi suara kita hanya didengar oleh telinga kita sendiri aja. Tidak sampai orang lain dengar, nanti jadinya kalau semua orang begitu ribet masjid. Ramai banget masjid, orang ngomong semua, baca semua ini. Nah, itu ya. Nah, yang paling bagus tengah-tengahnya aja. Wabtaghi baina dzalik. Baina dzalik antara keduanya itulah. Jalan yang ditempuh antara keduanya. Tidak terlalu jahar, tidak terlalu khafid, tidak terlalu lirih sehingga enggak kedengaran sama sekali. Gitu ya. Baik, selanjutnya ayat terakhir. Nah, ayat terakhir nih, Pak Nurmansyah, tafadhol. Bisa baca nggak Pak? Maksudnya kuat baca nggak Pak? Pak Nurmansyah? Allah bisa. Bisa ya? Moga Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhiz waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minaz-zulm wa kabbiru takbira. Apa tuh? Ulangi lagi ayatnya. Wakabbirhu takbira. Wakabbirhu takbira. Betul. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia tidak memerlukan seorang dari kehinaan. Dan agungkanlah dia seagung-agungnya. Iya. Jadi Allah itu Bapak Ibu muliakan, semua manusia sama jin semuanya menyembah Allah, nggak ada yang durhaka, nggak ada yang kufur. Karunia keagungan Allah tidak bertambah.
Seandainya seluruh manusia dan jin semuanya ingkar kepada Allah, sama keagungan Allah tidak berkurang sedikit pun. Tapi apa yang kita lakukan sesungguhnya akan terkembali kepada pelakunya, kepada kita. Ya. Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa, tidak pernah punya anak dan tidak pernah juga memperanak dan tidak ada sekutu baginya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sepadan dengan Allah. Tidak ada yang sekufu dengan Allah. Nah, itu. Nah, layaknya kita ini memuliakan Allah, mengagungkan Allah, bukan karena Allah pengen diagungkan. Gitu ya. Tapi sesungguhnya pengagungan itu akan terkembali manfaatnya kepada orang yang mengagungkannya. Faman syakara fa innama yashkuru nafsi. Man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka pahala, manfaat, faidah, keuntungan daripada kesyukurannya, ketaatannya akan terkembali kepada si pelakunya. Tetapi jika dia durhaka, maka Allah sesungguhnya tidak membutuhkan kepada siapapun. Nggak apa-apa. Orang itu semua durhaka, tidak akan berkurang sedikit pun nikmat karunia kekuasaan Allah. Begitu kira-kira pesan dari ayat tadi ini. Alhamdulillah kita tuntaskan surah Al-Isra. Al-Isra. Demikian Bapak Ibu memuliakan, alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu sehat walafiat menghadapi Ramadan. Amin. Amin. Tidak ada kurang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ustaz.